Teman-teman, cerita kali ini tentang pengalaman horor naik Gunung Lau, pipis sembarangan di tempat keramat. Judul ini Tikaka kutip dari solopos.com. Dan sebelum kita lanjutkan kisah ataupun cerita horor ini, Tikaka berharap teman-teman sudi membantu pengembangan channel Tikaka agar lebih maju, lebih berkembang, bermanfaat dan menghibur buat teman-teman semua, dengan cara men-like, men-subscribe, dan men-share video maupun channel Tikaka. Tikaka berharap teman-teman sudi untuk terus mendukung sehingga Tikaka dapat mampu untuk berbuat lebih baik ke depannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan, keikhlasan teman-teman dalam membantu usaha Tikaka dalam mengembangkan channel ini. Teman-teman, langsung saja kita ke ceritanya. Pengalaman horor dialami oleh Aldi, pendaki Gunung Lau yang berasal dari Jakarta. Aldi mendaki gunung yang berlokasi di perbatasan Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur. Saat itu ia bersama satu rekannya yang bernama Bagol. Dalam cerita yang ia sampaikan dalam video di kanal YouTube Prasojo Muhammad pada 9 Juli 2022, Aldi menyebut Bagol mempunyai pegangan ilmu kebal yang dipakai juga saat mendaki Gunung Lau. Mereka mulai mendaki Gunung Lau pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat melalui jalur Cemoro Sewu. Ketika tiba di pos 2, Bagol melihat nenek-nenek tua yang terus melihatnya. Singkat cerita, naik ke pos 2. Di pos itu, kami break lagi, dia ngomong lagi, nenek-nenek itu ngapain di situ? Yang di bawah pohon, lihat kita. Nenek ini kayaknya senang sama gua di. Cerita Aldi menirukan omongan Bagol. Aldi mulai berpikir bahwa ada yang tak beres dengan temannya itu. Tetapi dia tidak mengambil pusing dan melanjutkan perjalanan mendaki Gunung Lau hingga pos 3. Di sini Bagol juga masih diikuti oleh sosok nenek tersebut. Menurut Bagol, nenek tersebut sangat marah dengannya. Setelah berbicara seperti itu, teman-teman, Aldi merasa ada nangka jatuh di shelter yang ia gunakan untuk istirahat di pos 3. Ternyata setelah dicek, tidak ditemukan apa-apa. Tiba-tiba di shelter itu, Bagol kesurupan meraung seperti harimau hingga setengah jam. Padahal ketika di pos 3 itu, waktu sudah menunjukkan malam hari. Selang beberapa menit, Bagol sadar dan kembali melanjutkan perjalanan hingga pos 4 untuk mendirikan tenda. Pada keesokan harinya, Bagol dan Aldi menuju puncak Gunung Lau. Namun teman-teman, ketika tiba di pos 5, Aldi bertemu dengan rombongan pendaki yang terdiri dari 4 orang, yakni Boy, Fernando, Amin, dan Dika. Karena Aldi takut terjadi hal yang sama terhadap Bagol, dia memutuskan untuk turun ke base camp bersama teman barunya itu pada keesokan harinya. Saat malam tiba, teman-teman,
Boy ingin buang air kecil dan meminta Fernando untuk menemani. Fernando pun mau menemani Boy kencing dengan mengajak Aldi. Sebelum buang air kecil, Aldi sudah mengingatkan Boy untuk kencing pada tempatnya. Tapi teman-teman, Boy justru kencing di sendang derajat, di mana tempat tersebut sangat dikeramatkan. Posisi Boy tetap sama, tangan bersedekap, diam saja seperti mayat. Kejadian ini membuat Aldi dan teman-temannya bingung. Akhirnya, Aldi memutuskan agar Boy turun dengan ditandu. Boy itu badannya lemes, buat jalan tidak bisa. Akhirnya kami tandu. Fernando dan Dika yang nandu Boy sampai ke base camp, terang Aldi. Sementara itu teman-teman, Aldi, Bargol, dan Amin turun bersama. Namun, saat perjalanan turun dari pos 5, perjalanan yang dirasakan Aldi sangat lama atau berbeda. Bahkan, di perjalanan, ia dan Amin melihat sosok makhluk halus bergentayangan. Dia juga melihat kaki Bagol dipegangi oleh 2 anak kecil yang wujudnya sangat hitam, teman-teman. Tiba di pos 2, kami bertemu kakek petani berbaju hitam, pakai kaos dalam putih sambil merokok. Amin tanya apakah kakek itu ojek yang bisa mengantarkan ke base camp, ucap Aldi. Ketika ditanya seperti itu teman-teman, kakek tersebut diam saja. Beberapa detik kemudian, sang kakek mengeluarkan suara seperti harimau dan terlihat matanya begitu merah. Mereka kemudian ketakutan dan langsung lari menuju ke pos selanjutnya dengan kaki Bagol yang masih dipegangi makhluk halus berwujud anak-anak. Setibanya di base camp, Aldi merasa lega. Tetapi dia melihat kondisi Boy tidak berubah, yang masih seperti mayat. Namun, karena kecapean dan tiba di base camp sudah larut malam, Aldi dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat. Saat pukul 3 dini hari, Bagol dan Boy kesurupan. Hal ini kemudian membuat Aldi dan teman-temannya menjadi ketakutan. Akhirnya, Aldi memberanikan diri meminta bantuan kepada penjaga base camp. Saat mengetahui ada 2 orang yang kesurupan, penjaga base camp yang terdiri dari 2 orang bapak-bapak itu kemudian terkejut. Mereka bertanya kepada Aldi, apa yang telah Boy dan Bagol lakukan saat mendaki Gunung Lawu. Aldi pun kemudian bercerita, semuanya ia ceritakan kepada bapak-bapak itu. Mulai dari Boy yang kencing sembarangan di sendang derajat, hingga Bagol yang mempunyai pegangan ilmu kebal. Penjaga base camp terkejut dengan kelakuan Boy dan Bagol itu. Teman-teman, gak lama kemudian, Bagol berhasil disadarkan dan dia kemudian meminta maaf karena membawa ilmu kebalnya hingga ke Gunung Lawu. Namun, kondisi Boy masih tetap sama hingga subuh tiba. Penjaga base camp Gunung Lawu meminta Aldi dan teman-temannya memandikan Boy dengan mengucapkan Allahu Akbar.
Setelah mereka semua telah menyiram Boy, gantian penjaga base camp yang kemudian memandikan Boy dengan bacaan doa-doa khusus. Akhirnya teman-teman, Boy jatuh tengkurap dan beberapa saat kemudian pulih dan sadar. Setelah sadar, Boy pun mengaku kesalahannya. Dia kemudian sangat meminta maaf sembari menangis kepada para penjaga base camp Gunung Lau. Dan sebagai sanksinya teman-teman, pihak base camp mencatat nama Boy dan melarangnya untuk mendaki Gunung Lau di kemudian hari. Teman-teman, ini merupakan edukasi buat kita semua yang ingin melakukan pendakian ke berbagai gunung khususnya yang ada di Indonesia, agar terus memperhatikan adab etika ketika kita akan melakukan pendakian. Dan yang paling penting, penghormatan kita kepada alam itu sangat penting, sangat harus kita junjung tinggi, saling menghormati, saling menghargai kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Demikian teman-teman, sebuah kisah horor tentang pendaki, beberapa pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Lau, kemudian mengalami peristiwa-peristiwa mistis, peristiwa horor yang TKK kutip dari solopost.com. Semoga teman-teman suka dengan kisah ini, bermanfaat buat teman-teman dan mengedukasi buat kita semua. Dan TKK mohon semoga teman-teman ikhlas dan sudi berkenan untuk membantu pengembangan channel ini menjadi lebih baik, lebih berkembang dan lebih maju, dengan men-like dan subscribe dan men-share video maupun channel TKK melalui media sosial teman-teman. TKK berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua, nikmat rezeki yang tak putus-putusnya buat kita semua. Insyaallah hal ini dapat menghibur dan bermanfaat buat kita semua. Demikian teman-teman, terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya TKK sampaikan buat teman-teman. Dan insyaallah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Dan TKK akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.